Hai guys, welcome back to my video. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing membahas tentang mimpi buruk. Kita semua tahu tentang mimpi buruk, ya kan? Bahkan mungkin kita semua pernah mengalami yang namanya mimpi buruk. Dan bagi kebanyakan orang itu adalah hal yang wajar. Banyak juga yang bilang bahwa ya itu cuma mimpi lah, cumi gitu, diabaikan aja. Terus juga ada yang bilang kalau kita mimpi buruk itu berarti kita kurang berdoa. Atau ada juga yang bilang kalau mimpi buruk itu adalah sebuah pertanda. Aku nggak bahas sih tentang pertanda atau tidaknya, dan sebenarnya anggapan yang tadi sebelumnya aku sampaikan itu ya nggak ada yang salah kayak gitu. Semua orang bisa beranggapan demikian gitu ya. Tapi yang aku mau share kali ini terkait dengan mimpi buruk yang kita mau bahas dari sudut pandang psikologis. Mimpi buruk itu disebabkan banyak pikiran negatif atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan tuh disimpan, dan itu seolah kayak nggak sadar. Mungkin kita mengabaikan, mungkin kita nggak peduli dengan hal itu, dan kita nggak mau mikirin, tetapi itu terrepress gitu di alam bawah sadar, dan sampai akhirnya kebawa lah itu mimpi gitu. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan intensitasnya. Seberapa sering kalian mengalami mimpi buruk? Kalau misalnya aja jarang, ya bisa dikatakan wajar-wajar aja. Tapi sebaliknya, ketika intensitasnya itu sering, bisa kalian setiap hari mengalami mimpi buruk, itu yang menjadi tanda tanya besar dan perlu aware sih terkait hal itu. Jadi kenapa kok tiba-tiba aku bahas gitu ya tentang mimpi buruk ini? Sebenarnya aku mau share apa yang aku alami terkait dengan mimpi buruk, dan sampai akhirnya aku konsultasi gitu, karena psikolog pun juga butuh psikolog yang lain gitu ya untuk konsultasi. Jadi ceritanya 3 minggu terakhir aku mengalami mimpi buruk. Mimpinya itu random dan mostly aku nggak inget tentang tiap-tiap mimpinya itu. Sampai di titik dimana aku merasa kayaknya ada something yang gak beres gitu. Jadi dalam seminggu itu bisa sampai 3-4 kali aku ngalamin mimpi buruk. Terus juga sampai ngigau gitu ya. Jadi ada tuh di satu mimpi itu aku nangis gitu. Terus ada yang terkejut gitu, dan ada yang ketika bangun itu pasti namanya mimpi buruk ya, perasaannya jadi gak enak. Dan sebenarnya 3 minggu terakhir saat hampir setiap hari itu aku mimpi buruk, itu hari-hariku berjalan dengan biasanya. Aku bekerja dengan biasanya gitu ya. Kemudian aku pun juga gak merasakan hal-hal yang tertekan atau stres yang seperti apa. Kemudian makanku teratur, tidurku teratur, setiap malam aku berdoa, setiap pagi juga berdoa, dan hari-hariku juga berjalan layaknya biasanya. Nah, tapi kenapa tuh waktu malam itu mimpi buruk? Jadi tanda tanya besar gitu buat aku. Akhirnya sampai di satu titik itu jadi penasaran gitu ya. Ini sebenarnya Bella kenapa sih, ngapa ya gitu. Dan sampai pada akhirnya aku mau browsing dulu ya. Jadi sebelum konsultasi tuh browsing dulu kan, netizen zaman now gitu. Akhirnya aku baca-baca lagi gitu, terkait berbagai macam informasi mimpi buruk, dilihat dari sudut pandang psikologis tuh bagaimana gitu kan. Dan aku nggak bermaksud untuk mendiagnosa diriku sendiri. Setelah berbagai macam info yang aku dapatkan, aku rasa aku butuh berkonsultasi. Akhirnya aku berkonsultasi dengan salah satu rekan begitu, dan simple pertanyaannya, tapi itu bikin insight. Jadi ternyata memang konsultasi itu dibutuhkan gitu. Seorang psikolog pun tetap butuh psikolog yang lain gitu ya, atau bahkan psikiater untuk kita saling memeriksakan diri gitu. Singkat cerita, ketika aku berkonsultasi, jadi aku tahu gitu apa yang menjadi trigger dari mimpi buruk itu, yang ternyata karena perasaan kesal
atau jengkel, kalau orang Surabaya itu bilangnya mangkel terhadap sesuatu hal yang itu tuh nggak terluapkan gitu, nggak tersalurkan kepada orang yang bersangkutan. Lalu terrepreslah ke dalam alam bawah sadarku, dan jadilah mimpi buruk itu hampir tiap malam selama 3 minggu. Itu aku mengalami mimpi buruk dan itu nggak nyaman, sekalipun tidak berpengaruh kepada aktivitasku sama sekali. Hanya aku penasaran kenapa sih, dan ternyata melalui sesi konsultasi aku dapat insight gitu kan. Simple sih, sederhana ya, hanya karena merasa jengkel, kesal gitu ya, yang tidak terluapkan. Jadi singkat cerita, usai konsultasi, aku melatih diriku sendiri, aku berdamai dengan rasa kesal itu, menerima perasaan kesal itu, dan tidak berekspektasi terhadap sesuatu yang membuat aku kesal ujung-ujungnya gitu. Nah, dengan aku melatih diri, ternyata itu membuat aku tidak mimpi buruk lagi. Jadi inti sharingku pada video kali ini adalah yang pertama, emosi negatif itu butuh yang namanya saluran gitu. Jadi ketika emosi negatif tidak tersalurkan, maka dia akan cari jalan untuk tersalur, entah itu lewat perilaku, entah itu lewat perkataan, entah itu lewat pikiran, atau bahkan kayak yang aku alami gitu, lewat mimpi buruk. Dan pada dasarnya setiap orang itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika emosi negatif tidak tersalurkan. Yang kedua, saluran emosi negatif itu seperti disadari, diakui, diterima, dan dikomunikasikan. Yang ketiga, perhatikan intensitas. Jadi ketika sesuatu terjadi di luar dari biasanya kamu dan intensitasnya meningkat atau sering, itu sebenarnya jadi alarm atau pertanda bahwa segera tolong dirimu atau lakukan sesuatu untuk dirimu. Mungkin kamu bisa mulai dengan cari tahu, membaca, browsing. Tetapi yang tidak boleh adalah mendiagnosa dirinya sendiri. Ketika kalian browsing, oh aku kayak gini berarti aku ini ya. No. Tapi cukup sekedar tahu saja dan lakukan sesi konsultasi. Bikin appointment. Banyak platform online yang menyediakan jasa layanan konseling. Segera temui psikolog, lakukan sesi konseling. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang aware, siapa lagi? Semoga video sharing kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Thank you everyone, have a good day.